Telu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Gancuran kota Hiroshima dan Nagasaki mewajibkan Kaisar Hirohito untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu lewat radio. Penyerahan diri Jepang secara resmi baru terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebelumnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Moata, Rajiman, Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon, Vietnam. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh-tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan rapat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Darwis, Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana di asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71. Setelah rapat selesai, maka pada 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Syahrir, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kami ingin bertemu beliau. Ya, Kang Mas ada di dalam. Ngomong-ngomong, ada perlu apa kalian menemui Kang Mas? Ini Bu, ada hal penting yang harus kami awali dengannya. Oke, kalau begitu silakan masuk. Kebetulan golongan tua sudah berada di dalam. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bung, saya mendengar melalui radio BCC London bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Kami golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari adalah ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Apakah kalian tidak khawatir? Militer Jepang masih berada di Indonesia. Mereka mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan apa kata Bung Karno, kita tidak boleh mengambil keputusan, apalagi menyangkut bangsa Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran beritanya masih diragukan. Saya tidak bisa langsung menyetujui usulan dari Anda tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya berasal dari usaha rakyatnya sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji mereka itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana cara kita agar tetap tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita menderita penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar lagi. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung bicarakan permasalahan tersebut. Setelah selesai berunding, Bung Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih bisa diajukan lagi dalam sidang PPKI nanti. Tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Mohatta telah terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Laksamana Maeda.
Sebenarnya aku mau kalian, kenapa aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Wikana, Saleh, Soekarno, Fatmawati masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Bung Karno. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mari Bung. Iya. Jadi ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan kemerdekaan, Bung. Kami para pemuda ingin atas upaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Sudahlah Soekarni, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta istirahat terlebih dahulu. Kita bahas ini lagi nanti. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus 1945 diadakan pertemuan PPKI, tapi Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk bertemu Soekarno dan rombongan setelah mendapatkan kabar dari Wikana. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar-benar ada. Benar, Bung. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu Bung. Baiklah, saya lakukan. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Haru Saleh, serta Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya dalam teks proklamasi ini perlu pengakuan bangsa Indonesia bahwa merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bagaimana jika kalimat keduanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dikelola dengan hati-hati dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Kita akan melaksanakan proklamasi. Bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Penggagasan Timur nomor 56 pukul 10 akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama sebelum proklamasi dilaksanakan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berdiskusi. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemaniku saat seperti ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasinya akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu.
Tapi kalau bagaimana Ibu yang menjahitnya saja? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanyalah merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, boleh bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan saja dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Sang Saka, bendera pusaka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak bersiap sana. Perhatikan bicara yang nanti akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarno Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pembicaraan pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, kita menyadarkan diri kita, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita tidak percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam sendirikan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.